Kalau istilah kitab berarti ketetapan atau ketentuan dari Allah, maka apakah arti yang sebenarnya dari istilah ahlul kitab, utul ilmi, dan utul kitab? Istilah kitab berarti ketetapan atau ketentuan dari Allah. Istilah itu banyak sekali tercantum di dalam Al-Quran. Jamaknya kutub atau ketetapan-ketetapan, seperti termuat pada surat kedua ayat 285 dan surat ke-21 ayat 104. Dalam pada itu ada ayat-ayat suci yang secara terang menyatakan bahwa kitab adalah surat-surat yang termasuk dalam Al-Quran, seperti pada surat kedua ayat 2, surat kedua ayat 79, surat ke-7 ayat 52, surat ke-41 ayat 2, dan surat ke-46 ayat 30. Jamaknya kutub berarti surat-surat yang berisi ketetapan-ketetapan, tercantum pada surat ke-34 ayat 44. Maka kitab yang berarti surat belakangan ini ialah ketetapan Allah mengenai agama sebagai hukum bagi manusia ramai. Di antara Bani Israel yang menyatakan dirinya menganut agama Taurat dan Injil, tentu ada yang ahli agama yang mereka anut. Orang-orang inilah yang di dalam Al-Quran dinamakan Ahlul Kitab. Dinyatakan pada surat ketiga ayat 65 dan surat kelima ayat 68. Umumnya mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Tentang itu banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran sendiri. Tetapi di antara mereka juga ada yang beriman. Dinyatakan pada surat ketiga ayat 113 dan surat ketiga ayat 199. Sampai saat ini, orang-orang yang mewarisi kitab, yang mereka anggap Taurat dan Injil, masih berkembang di muka bumi ini. Namun, mereka lebih mementingkan hal-hal yang menguntungkan kehidupan dunia saja menurut kehendak hati. Dinyatakan Allah pada surat ke-7 ayat 169. Untuk jelasnya, juga perhatikan kembali pada video-video yang telah berlalu. Istilah utul kitab artinya orang-orang yang diberi ketetapan tentang agama yang harus dipatuhi. Mereka ini telah ada semenjak zaman Nabi Nuh, Ibrahim, dan selanjutnya sampai pada saat ini, termasuk juga dalamnya orang-orang dari Bani Israel. Hal ini dinyatakan Allah pada surat ke-6 ayat 84, surat ke-6 ayat 89, dan surat ke-42 ayat 13. Di antara orang-orang itu banyak sekali yang jadi kafir, dinyatakan dalam berbagai ayat Al-Quran. Tetapi ada juga yang beriman seperti tercantum pada surat ke-13 ayat 36, surat ke-28 ayat 52, dan surat ke-29 ayat 47. Ingatlah orang-orang utul kitab itu sudah terbagi kepada beberapa mazhab. Maka mereka yang beriman kepada Al-Quran tentulah orang-orang Islam, dianggap bersaudara dengan orang-orang Islam lainnya, surat ke-49 ayat 10. Karenanya boleh saling menikah, surat ke-5 ayat 5. Namun kebanyakan utul kitab tersebut adalah orang-orang yang fasik dalam mempusakai ketentuan agama. Mereka berpecah-pecah sesudah mendapat peningkatan pengetahuan banyak sekali yang meninggalkan sholat, walaupun diantaranya ada yang sungguh-sungguh dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Surat ke-19 ayat 59, surat ke-35 ayat 32, dan surat ke-42 ayat 14. Dengan keterangan demikian, jelaslah bahwa ahlul kitab berarti ahli-ahli agama menurut The Bible, atau yang mereka anggap Taurat dan Injil. Sedangkan utul kitab adalah semua orang yang menganut agama yang diturunkan Allah. Pada ahlul kitab dan utul kitab itu ada yang beriman kepada Al-Quran, pada mana kini, dan ada pula yang kafir. Di antara manusia ramai ada pula yang dinamakan utul ilmi, yaitu orang-orang yang diberi Allah ilmu pengetahuan. Semua utul ilmi ini ternyata orang-orang beriman. Dapat dilihat pada surat ke-16 ayat 27, surat ke-17 ayat 101, surat ke-28 ayat 80, surat ke-29 ayat 49, surat ke-47 ayat 16, dan masih banyak yang lainnya. Bahwa pernyataan Allah tidak pernah salah. Surat ke-4 ayat 82, surat ke-4 ayat 112, dan surat ke-6 ayat 115. Maka kalau ada orang yang menyatakan dirinya berilmu tetapi tidak beriman, hal itu menandakan ilmu pengetahuannya masih belum sempurna. Karena Islam adalah agama logis yang tak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini tidak diperbedakan antara kiai, pendeta, rahib, dan sarjana, baik di barat ataupun di timur, maupun di planet-planet lain. Mengenai ahlul kitab dan utul kitab, perhatikan maksud beberapa ayat suci ini, surat ke-98 ayat 1 sampai ayat 5. Tidaklah ada orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu yang merubah pendirian hingga datang pada mereka keterangan. Atau seorang rasul dari Allah yang akan menganalisakan lembaran-lembaran suci yang ada padanya ada ketentuan-ketentuan yang kukuh.
Dan tidaklah akan berpecah-pecah orang-orang utul kitab itu kecuali sesudah sampai pada mereka keterangan. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah selaku orang-orang yang mengkhususkan agama untuknya yang sesempurnanya, serta mendirikan sholat dan memberikan zakat. Dan itulah agama yang kukuh.